Assalamualaikum solihah. Ustazah Lika kembali lagi. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih dan kita sudah memasuki bab 2. Di bab 2 ini pembahasannya adalah mengenai ketentuan sholat fardu. Solihah pasti sudah tahu semua kan apa itu sholat. Nah, sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Jadi setelah syahadat sholat, hukum sholat bagi muslim adalah wajib. Nah, karena termasuk dalam rukun Islam, jadi harus mengerjakan. Solihah semuanya harus sholat. Karena hukumnya wajib, maka di sini kita akan membahas semua ketentuan sholat, mulai dari macam-macamnya, waktu pelaksanaannya, syarat wajibnya, syarat sahnya. Nah, kemudian nanti di pembahasan selanjutnya akan ada pembahasan mengenai rukunnya, tata caranya, hal yang membatalkannya. Nah, semua kita kupas. Karena jika salah satu saja kita lewatkan, atau jika ada syarat sah atau syarat wajib yang tidak kita penuhi, ada syarat syah yang tidak kita penuhi, maka nanti sholatnya tidak syah. Ya, solihah, sayang dong kalau solihah sudah sholat tapi ternyata sholatnya tidak sah karena ada syaratnya yang kurang atau rukunnya yang kurang. Maka dari itu di sini Ustazah akan membahas semua ketentuan sholat fardu. Yang pertama kita bahas adalah tentang macam-macam sholat fardu. Nah, kalau ini sebetulnya solihah sudah tahu semua. Hanya saja Ustazah ingin mereview ulang ya. Untuk macam-macamnya, yang pertama ada sholat subuh berjumlah 2 rakaat. Yang kedua sholat zuhur berjumlah 4 rakaat. Ketiga sholat asar berjumlah 4 rakaat. Keempat sholat maghrib 3 rakaat jumlahnya. Dan yang terakhir sholat isya 4 rakaat. Jadi dalam sehari semalam kita melaksanakan sholat fardu sebanyak 5 kali. Ini khusus sholat fardu ya, belum sholat yang sunnah lainnya. Adapun ketentuan waktu pelaksanaan sholat fardu, kalau kita adalah ditandai dengan azan kalau di sini. Nah, tapi kalau secara ukuran waktu, kapan sih Ustazah kenapa subuh itu harus pagi-pagi hari masih gelap? Kenapa zuhur itu waktu matahari pas panas-panasnya? Nah, itu emang sudah ada ketentuannya solihah. Jadi yang pertama untuk sholat subuh dimulai dari terbit fajar sampai dengan terbitnya matahari. Ya, jadi kan kalau subuh itu langitnya tetap gelap tapi sudah agak terang, tidak segelap waktu malam hari, itu namanya terbit fajar. Lalu waktu berakhirnya adalah sampai dengan terbitnya matahari. Terus yang selanjutnya adalah sholat zuhur. Waktu pelaksanaannya adalah apabila bayangan suatu benda mulai condong ke arah barat hingga sama panjangnya dengan benda tersebut. Maksudnya gimana ini Ustazah? Maksudnya jika solihah memegang suatu benda, nah bayangan bendanya ini berada di sebelah baratnya benda tersebut, itu berarti sudah masuk waktu zuhur. Selanjutnya sholat asar. Apabila bayangan suatu benda lebih panjang daripada benda aslinya. Nah, solihah kalau ingin memastikan bisa nanti mencoba menaruh benda, bisa pensil atau penggaris atau apapun, nanti ditaruh ya yang di bawah matahari tapi supaya terlihat bayangan bendanya. Nah, kalau itu bayangan bendanya panjang gitu, lebih panjang dari pulpennya solihah atau penggarisnya, itu berarti sudah masuk waktu sholat asar ya. Selanjutnya ketentuan waktu sholat maghrib, mulai dari terbenamnya matahari hingga hilangnya awan kemerah-merahan. Jadi sholat maghrib itu dilaksanakan jika mataharinya sudah mulai terbenam dan langit kemerah-merahannya hilang. Jadi waktu berakhirnya ketika langit merah itu hilang. Yang terakhir
waktu sholat isya adalah hilangnya awan kemerah-merahan hingga terbit fajar. Jadi awan merahnya tadi hilang sampai kembali terbit fajar. Nah, siklusnya nanti kembali lagi ke subuh seperti itu dan seterusnya. Selanjutnya syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat itu sendiri yang pertama pastinya harus beragama Islam ya. Orang Islam wajib menunaikan sholat. Yang kedua balik atau dewasa. Adapun tanda balik itu sendiri untuk perempuan dan laki-laki beda ya, sholih-sholihah. Nanti akan dipelajari pada jenjang selanjutnya. Untuk sekarang sholih-sholihah hanya perlu tahu bahwa syarat wajib sholat yang kedua adalah balik atau sudah dewasa. Yang ketiga berakal sehat. Orang gila tidak wajib sholat ya sholih-sholihah. Jadi harus berakal. Orang yang berakal harus sholat seperti itu. Yang keempat sudah sampai dakwah kepadanya. Nah, ini hal yang patut kita syukuri karena kita berada di tempat yang akses untuk dakwahnya itu mudah. Banyak ustadz di sini, banyak masjid. Terus banyak dari internet juga kita sudah bisa belajar mengenai agama. Nah, dari lahir kita juga lahir dari orang tua, kedua orang tua kita Islam. Jadi itu hal yang patut disyukuri. Dakwah sudah sampai kepada kita ya. Kita sudah tahu Islam sejak kita lahir. Dan yang terakhir bagi perempuan tidak sedang haid dan nifas. Nah, ini haid ini tadi adalah tanda balik bagi perempuan ya. Nanti jika kalian sudah dewasa, kalian akan mengetahui apa sih haid itu, apa sih nifas itu. Nah, kalau nifas ini adalah ibu hamil yang selesai melahirkan, itu namanya nifas. Nah, selanjutnya pembahasannya adalah tentang syarat sah sholat. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Hadas dan najis sudah kalian pelajari di kelas 1 dulu. Di fikih kelas 1, hadas itu adalah hadas kecil dan hadas besar. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Untuk najisnya dibagi menjadi 3, najis ringan, sedang, dan berat ya. Kalian nanti bisa membuka lagi materinya di buku kelas 1 ya. Dilihat lagi apa sih hadas itu, apa sih najis itu. Untuk yang kedua, suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat. Nah, yang harus suci dari hadas dan najis itu tidak hanya badan kita, tapi juga pakaian dan tempat yang akan kita gunakan untuk sholat. Seumpamanya nih, badan dan pakaian kita sudah bersih, kita sudah mandi, pakaiannya sudah wangi, baru dicuci, sudah bersih. Tapi tempat yang akan kita gunakan ada kotoran ayamnya, boleh nggak dipakai untuk sholat? Atau ada bekas pipisnya kucing, semuanya yang melihara kucing, ada bekas pipisnya kucing. Nah, maka itu tidak syah untuk dipakai sholat ya. Jadi pastikan seluruh badan, pakaian, dan tempat kita itu suci. Yang ketiga, menutup aurat. Untuk batas aurat sendiri untuk laki-laki adalah pusar sampai lutut. Terus berarti boleh ya Ustazah sholat pakai celana kan sudah menutupi pusar sampai lutut. Nah, sebetulnya boleh, tapi alangkah sopannya, masa ya kalian mau ketemu sama Bapak Lurah nih misalnya, atau mau ketemu sama pejabat, kalian malu apa tidak jika hanya menggunakan celana? Pasti malu dong. Nah, apalagi ini mau bertemu Allah, mau menghadap Allah, tentunya kita akan malu jika hanya pakai celana saja, walaupun itu boleh ya. Untuk perempuan, batas auratnya tentu hanya wajah dan telapak tangan, hanya muka dan selain muka dan telapak tangan, yang lainnya semuanya tertutup. Hanya wajah dan telapak tangan saja yang boleh ditampakkan. Syarat sah yang selanjutnya adalah telah masuk waktu sholat. Nah, ditandai dengan azan tadi atau dengan ketentuan waktu sholat yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Yang selanjutnya menghadap kiblat. Kiblat umat Islam adalah Ka'bah.
Ka'bah. Dan Ka'bah bertempat di Mekah. Mekah posisinya dari Indonesia adalah sebelah baratnya. Makanya kita yang ada di Indonesia sholatnya menghadap ke arah barat. Tapi pada hakikatnya kita adalah menghadap ke kiblat, bukan menghadap ke barat ya. Jadi kalau negara yang posisinya di barat Mekah ya sholatnya menghadap ke timur, seperti itu ya solih-solihah. Pokoknya menyesuaikan arah Ka'bahnya itu di mana, seperti itu. Dan yang terakhir, mengetahui tata cara sholat mulai dari takbiratul ihram sampai ruku, i'tidal, sujud dan lain sebagainya sampai salam. Nanti untuk tata cara sholat ini akan Ustazah bahas di bab 3, seperti itu ya. Sekian dulu penjelasan dari Ustazah mengenai ketentuan sholat hari ini. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai sunnah sholat fardu, rukun sholat fardu, dan hal-hal yang membatalkan sholat fardu. Dipelajari terlebih dahulu ya solih-solihah, di bukunya bisa dibaca-baca terlebih dahulu. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.